Setiap malam Dina terbangun tepat pukul 03.17. Awalnya ia hanya menganggap itu kebetulan. Mungkin tubuhnya terbiasa terjaga di waktu yang sama. Namun setelah beberapa malam berturut-turut, ia mulai merasakan ada yang aneh. Ketika terbangun tubuhnya dingin, napasnya terengah-engah, dan jantungnya berdegup kencang seakan ada sesuatu yang mengintai. Namun ia berusaha mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya pikiranannya saja. Suatu malam, setelah terbangun lagi pada waktu yang sama, Dina merasa tidak tahan. Jam dinding di kamarnya berdetak keras, lebih keras dari biasanya, seakan memperburuk rasa gelisahnya. Ketika ia melihat jam itu, ternyata jam dindingnya rusak. Jarumnya terhenti tepat di angka 03.17. Merasa terganggu oleh kebetulan aneh ini, Dina memutuskan untuk mencopot jam tersebut dan meletakkannya jauh-jauh, berharap bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Namun, keanehan itu tidak berhenti. Setiap malam, tepat pukul 03.17, Dina terbangun terengah-engah, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit gelap. Ia merasa ada yang tidak beres, tapi tetap berusaha mengabaikan ketakutannya. Apa yang terjadi hanya sebuah kebiasaan tubuh, pikirnya. Tapi ia mulai merasa sesuatu yang lebih gelap mengintainya setiap malam. Puncaknya terjadi satu malam saat Dina, yang merasa semakin terganggu, memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV rumahnya. Ia berharap bisa menemukan alasan rasional untuk semua ini. Ketika ia membuka aplikasi CCTV, ia merasa jantungnya hampir berhenti ketika melihat rekaman malam itu. Video itu menunjukkan dirinya sedang tidur, sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun tepat pada pukul 03.17, di sudut kamar sesuatu yang gelap mulai muncul. Di layar sebuah sosok mulai terlihat perlahan, berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Sosok itu tinggi dan gelap, tubuhnya seperti bayangan hitam yang tidak dapat dijelaskan. Kepalanya sedikit menunduk, wajahnya tak tampak jelas, tetapi mata itu, terlihat jelas menatapnya dengan tajam, tidak berkedip sedikit pun. Ketakutan Dina semakin mendalam, ia merasa tubuhnya beku, namun matanya tak bisa lepas dari layar. Dan kemudian, sosok itu mulai bergerak. Dengan langkah yang sangat pelan, seakan sedang mengintai mangsanya, sosok itu mendekat. Dina bisa melihat tangan sosok itu terulur perlahan menuju wajahnya yang tertidur. Saat tangan itu hampir menyentuh pipinya, layar CCTV menunjukkan gambaran yang lebih mengerikan. Tangan sosok itu tampak membusuk, kulitnya mengelupas, hanya tulang yang tersisa terbungkus dalam kain hitam. Seperti tubuh yang telah lama mati, tapi masih bergerak, masih hidup dalam kegelapan. Saat tangan itu semakin dekat, Dina menjerit dalam ketakutan, namun tidak ada suara yang keluar. Matanya mulai berputar, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Lalu tepat di saat tangan itu akan menyentuh wajahnya, sosok itu mengangkat kepalanya. Sekarang wajahnya terlihat jelas. Itu bukan wajah manusia. Itu wajah yang dipenuhi luka mengerikan. Dengan mata yang menganga kosong, mengeluarkan cairan hitam seperti darah. Mulutnya yang terbuka lebar menampakkan gigi-gigi tajam. Dan sebuah bisikan terdengar dari mulutnya yang pecah. "Lihatlah aku." Bisikan itu melayang lembut, seperti angin namun terasa sangat dekat. "Lihatlah aku, sebelum aku mengambilmu." Dina terkejut, tubuhnya gemetar hebat, berusaha menjerit, namun tidak bisa. Wajahnya berubah pucat, jantungnya hampir keluar dari dada. Sosok itu perlahan mundur, meninggalkan ruang yang dingin dan hening, tetapi bayangannya tetap ada di kamar, mengintai dari sudut yang gelap. Rekaman CCTV berhenti setelah sosok itu menghilang, namun ketakutan yang Dina rasakan tidak pernah hilang. Keesokan harinya, Dina mencoba menenangkan dirinya dan kembali mengecek rekaman CCTV. Tetapi yang lebih mengerikan terjadi. Ketika ia membuka aplikasi, rekaman itu hilang. Tidak ada rekaman apapun yang tersimpan. Tidak ada jejak, kecuali rasa dingin yang menyelimutinya. Ia merasa bingung, takut, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sejak malam itu, Dina tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Setiap kali jam menunjukkan pukul 03.17, ia terbangun, tubuhnya kaku dan jantungnya berdebar kencang. Bahkan jika ia menutup mata, ia bisa merasakannya. Ada sesuatu yang mengawasi, ada sesuatu yang mendekat. Dan setiap malam,
Saat ia terbangun, pintu kamarnya selalu sedikit terbuka, meski ia yakin sudah menutupnya rapat. Pada malam berikutnya, setelah terbangun tepat pukul 17, Dina mendapati sesuatu yang lebih mengerikan. Di atas bantalnya, ada cairan hitam yang tampak seperti darah, dan sebuah bekas tangan yang tercetak jelas di sisi wajahnya. Bekas tangan yang bukan miliknya. Dina tahu, kini ia tidak bisa lagi menghindar. Sesuatu yang mengerikan telah datang untuknya, dan ia tak akan pernah bisa lepas darinya.